Kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah. Semoga lancar semua acaranya nanti, nggih. Amin, Allahumma amin. Baik, insya Allah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqih fid din wa alimni takwil. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, baik. Alhamdulillah bahwa saatnya sore hari ini kita bisa bertemu kembali pada taklim online ke-10. Masya Allah Bapak Bunda sekalian, kita sudah lama tidak berjumpa di taklim online dan kebetulan sore ini kita akan membahas bagaimana eh, ya ekonomi konsen ya. Bagaimana ternyata kita itu sedang bersetuju atas ekonomi ini, yakni keputusan bagaimana komersialisasi kepemilikan umum. Dan kita sudah hadir di sini bersama Ibu Dr. Nuhbatul Basyariah, SEI, MSc. Beliau merupakan Ketua Program Studi Perbankan Syariah serta dosen STI Hamfara Yogyakarta. Beliau juga merupakan ahli dalam ekonomi yang kemudian juga bisa membahas makro dan juga bagaimana finansial dalam Islam. Baik, insya Allah Ibu Nuhbah kita serahkan saja langsung dalam menyimak materi pada sore hari ini kepada Ibu Nuhbah, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya hadirin dalam Zoom meeting ini ya. Semoga pertemuan ini merupakan pertemuan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang mulia ini dan insya Allah diberkahi Allah ini kita akan sharing diskusi mengkaji bersama. Ini dapat amanah dari panitia penyelenggara kajian online siswa Hampara untuk membahas tentang komersialisasi kepemilikan umum, bagaimana perspektif ekonomi Islam. Nanti akan coba kita keluarkan fakta dan data, kemudian kita akan analisis menggunakan pendekatan perspektif ekonomi Islam. Nah, kalau kita bilang di situ ada kepemilikan umum, maka sebenarnya identik dengan sumber daya alam, ya, kepemilikan umum, sumber daya alam yang berlimpah di muka bumi ini. Nah, di situ ada sumber daya alam atau sering disebut sebagai natural resource merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai tambah dan sudah ada secara alami tanpa perlu campur tangan dari manusia. Jadi tanpa kita itu mengcreate-nya atau membuatnya atau memproduksinya atau menyiapkannya itu sudah ada begitu saja di bumi ini ya, baik nanti di dalam bumi, di permukaan bumi gitu, bahkan atas ya, menjulang menjulang ke atas bumi itu sendiri, itu bagian dari sumber daya alam yang nanti kita akan kerucutkan di situ dia sebenarnya milik siapa gitu ya, yang nanti kita kaitkan di situ tentang kepemilikan umum itu sendiri yang sebenarnya, dan ini banyak fakta yang terjadi khususnya nanti di Indonesia. Negara yang kaya sumber daya alam seharusnya memiliki performa perekonomian yang lebih baik ya, secara relatif ya, terhadap negara dengan sumber daya alam yang terbatas. Ini rasional kita gitu ya. Rasionalnya itu kalau negara, wilayah atau daerah dia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, itu harusnya memiliki performa ekonomi yang berbeda gitu. Itu rasional. Bahkan orang konvensional pun nih, ini saya masih ambil dari konven dulu ya. Mereka juga berpendapat seperti itu gitu. Wright dan Selusta 2004 menyatakan bahwa keberhasilan perekonomian Amerika melampaui Inggris di abad 18 disebabkan karena Amerika memiliki berkah sumber daya alam yang lebih melimpah dibanding Inggris.
Jadi kita tahu bagaimana sejarah negeri-negeri Eropa mereka ekspansi hingga sampai ke Asia, hingga sampai ke Indonesia itu karena di sana itu batas sumber daya alamnya. Hingga mereka berselancar ekspedisi yang kemudian sampai menjadi imperialis ya, menjadi penjajahan itu karena mereka melihat negeri-negeri yang mereka datangin itu sumber daya alamnya berlimpah dan mereka nggak mau pergi gitu. Hingga mereka pengennya menduduki. Istilahnya seperti itu ya, imperialisme itu sendiri muncul di situ yang sebenarnya di situ secara alaminya ini pada kasus Inggris atau Eropa itu berbeda dengan Amerika karena Amerika itu secara sumber daya alam itu juga lebih berlimpah. Itu kan kasus juga bagaimana benua Amerika itu kan sebenarnya juga pendatang ya kalau kita baca secara sejarah itu juga pendatang dari ekspedisi yang dilakukan orang Eropa yang kemudian juga menduduki nggak mau meninggalkan Eropa itu sendiri. Nah Amerika bersama dengan Kanada, Australia dan negara-negara Skandinavia adalah negara-negara yang sukses mengubah kelimpahan sumber daya alamnya menjadi kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan berlandaskan kemajuan teknologi dan peningkatan kualitas institusi. Yang disitulah muncul nanti mulai mereka mengenal revolusi industri ya, meskipun kalau kita baca sejarahnya revolusi industri itu ternyata justru muncul setelah mereka mengalami masa kegelapan dan mereka itu justru mengambil materi-materi revolusi industri itu dari negeri Arab, dari negeri Muslim maksudnya ya. Nah itu yang tidak pernah tereksplor secara secara jujur ya dalam perkembangan perekonomian dunia. Kemudian di akhir dekade 80-an mulai muncul studi-studi empiris adanya hubungan negatif antara kelimpahan sumber daya alam dan performa ekonomi. Menurut Sachs dan Warner, 97 di mana negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Swiss, Hong Kong, dan Singapura memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya alam gitu. Jadi yang awalnya ternyata negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah mereka bisa memiliki performa lebih lebih unggul gitu. Tetapi ternyata itu mulai dinafikan gitu ya, mulai ditolak gitu dengan adanya teori-teori baru bahwasanya nggak harus kok negeri itu punya sumber daya alam yang berlimpah. Nyatanya Singapura nggak memiliki sumber daya alam, mereka juga memiliki performa ekonomi yang bagus. Nah, gitu ya. Jadi itu mulai teori baru muncul. Nah, sebaliknya negara-negara dengan sumber daya alam yang berlimpah seperti Nigeria, Meksiko, Venezuela, dan beberapa negara pengekspor minyak di Timur Tengah gagal dalam usaha memacu pertumbuhan ekonomi. Ini perdebatan teori ya dalam ekonomi itu sendiri gitu karena saya belajar tentang ilmu ekonomi di sini saya padu-padankan gitu di mana sih posisinya nanti ketika orang barat atau para ekonom konvensional itu mengkaji tentang ekonomi kemudian kita juga dari perspektif Islam itu juga memiliki kajian tentang ekonomi gitu ini temunya di mana gitu seperti Indonesia negeri yang berlimpah akan sumber daya alam ternyata memiliki performa ekonomi yang tidak baik gitu. Nah, ini jadi ternyata itu sudah mulai terbantahkan tadi dengan munculnya nanti yang disebut di sini berdasarkan pada teori upaya menghindari ketergantungan atau teori kutukan sumber daya alam. Jadi ada muncul teori kutukan sumber daya alam ya, teori ketergantungan. Jadi mereka katakan oh karena negeri-negeri yang berlimpah itu akhirnya mereka bergantung pada sumber daya alamnya hingga mereka tidak melihat sisi lainnya dan mereka apa ya istilahnya itu dikerdilkan dengan inovasi, dengan eksplorasi dan istilahnya itu pemikiran-pemikiran yang lebih maju lagi gitu. Tetapi kita juga akan lihat gitu, pemikiran ini benar atau tidak atau justru ini sebenarnya pemikiran yang ada misi gitu, ada misi dari kelompok tertentu gitu atau pemikiran tertentu yang punya tujuan-tujuan atau misi-misi yang terselubung tadi gitu. Jadi, isu peran sumber daya alam dalam mendukung perekonomian sudah sejak lama menjadi fokus kajian dalam ilmu ekonomi ya, di mana sampai dekade 80-an pandangan bahwa sumber daya alam berperan besar dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, kemudian juga ada munculnya di situ teori yang mengatakan, oh ketergantungan sumber daya alam itu tidak baik, maka negara berkembang, nah seperti Indonesia ini diarahkan untuk memfokuskan model peningkatan performa ekonominya melalui sektor UMKM, wisata, dan berbagai model ekonomi kreatif lainnya. Jadi kita itu akhirnya berpikir kok bisa ya kita itu punya banyak sumber daya alam gitu ya, lautan yang sangat luas, hutan yang sangat luas, biodiversity yang tidak semua negara memiliki,
berbagai macam tambangan yang ada, itu tidak semua negara memiliki, tapi ternyata kita tidak ambil pusing atau tidak mengeksplor dengan baik ya potensi-potensi itu, justru mengambil potensi UMKM, ekonomi kreatif, apalagi misalkan wisata, desa-desa yang tidak punya wisata mulai dimunculkan, ada sungai mulai dibersihkan, ditata, yang akhirnya di situ adalah fokus kesejahteraan masyarakat harus mandiri di wilayah masing-masing, mulai kesejahteraan dari desa masing-masing. Nah, sebenarnya bagaimana sih pandangan ekonomi Islam ya tentang melihat itu? Di sini saya mulai juga dengan padahal konsep harta mengikuti aturan syariah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Jadi sebenarnya karena kalimat ini memang ya untuk kamu itu siapa sih sebenarnya, untuk manusia, manusia siapa sih yang di sini yang tidak terdefinisi, oh ya yang ada di tanahnya itu atau yang tinggal di situ gitu, tidak, mereka apalagi kalau tidak mengenal ayat ini juga mereka tidak memahami gitu, misalkan kayak Freeport itu di Irian Jaya, apakah benar Freeport itu untuk memakmurkan Irian Jaya istilahnya itu. Bisa jadi kan itu ya yang penting Irian Jaya dikasih lah gitu, tetapi ya nggak harus semua misalkan. Jadi ini yang perlu diekspor juga untuk siapa gitu, untuk kamu itu siapa gitu. Kemudian juga ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a, dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Ya, jadi di sini sebenarnya semua itu ditundukkan gitu. Apa yang ada di langit, yang ada di bumi gitu, semuanya itu sebagai rahmat. Artinya itu memang untuk semaksimalnya kemakmuran manusia yang ada di dunia. Tapi bagaimana ketika dampaknya tadi kok teori Barat justru mengatakan munculnya teori kutukan sumber daya alam. Oh, itu malah justru menjadikan kita ketergantungan, kita menjadi tidak tidak inovatif lah misalkan ya. Nah, itu menjadi kajian yang harus kita bahas menurut pandangan ekonomi Islam. Nah, kita coba lihat fakta dan data kekayaan alam Indonesia. Dengan ini kekayaan pertambangan Indonesia, bauksit nomor 6 dunia, jumlah cadangan dan produksinya, nikel nomor 1 dunia, kemudian tembaga nomor 7 dunia, emas nomor 5 dunia beserta cadangannya. Ya, timah nomor 2 dunia untuk jumlah cadangan dan produksinya. Ini kita bicara Indonesia sebagai negara di mana di dunia ini ada 200 lebih ya, hampir 300 negara. Dan ini pada nomor 10 besar gitu loh. Indonesia itu menempati posisi pemegang cadangan tambang dunia gitu. Istilahnya menjadi kok nggak rasional ya efek keberadaan sumber daya alam itu terhadap performa ekonomi negara ini itu istilahnya. Ini kalau kita lihat bagaimana sebarannya itu hampir semua pulau, mau Indonesia yang bagian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, di sini merata gitu. Jawa punya, Kalimantan punya gitu. Tetapi juga secara performa ekonomi setiap pulau ini juga berbeda gitu. Setiap provinsi nanti akan berbeda gitu. Nah, padahal apa betul gitu dari fakta data kekayaan alam ini tidak bisa memberikan apa istilahnya sedikit kebahagiaan gitu bagi bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Fakta dan data kekayaan alam Indonesia, potensi laut. Kalau tadi kita bicara tambang, potensi lautan. Ya, Indonesia itu nomor 2, ya, garis pantai terpanjang kedua. Artinya panjang pantainya itu nomor 2 itu di dunia. Kita tahu itu pantainya dengan kekayaan alam yang ada di pantai itu yang ada di lautan pula, di kedalamannya itu sangat luar biasa. Nanti kita juga kalau dieksplor itu bagaimana ikan-ikan yang juga berbagai macam kekayaan laut yang itu juga tidak semua wilayah atau perairan lautan yang memiliki seperti kekayaan laut Indonesia misalkan. Ini yang kadang kita juga berpikir gitu, masalahnya di mana? Maka kita akan coba ya telisik ini sebenarnya kalau kita bicara tentang investasi
sumber daya alam yang ada di Indonesia gitu ya, sumber daya alam tadi ya, mau pertambangan lah, mau kelautan, mau perhutanan, itu semua sumber daya alam ya, karena itu nggak dibuat oleh manusia, itu dari sang pencipta alam. Allah menciptakan sumber daya alam tadi yang dimana tambang sudah ada sejak manusia lahir, tidak membuatnya. Lautan itu juga tidak ditanam ikan-ikannya di situ oleh manusia, tidak gitu. Gunung juga tidak diciptakan oleh manusia, yang ada emas, yang ada batu bara, tidak, semua dari Allah sang pencipta. Itu anugerah anugerah kekayaan alam itu untuk manusia itu tidak di-create oleh manusia, tapi manusia ini ketika mengelola dia tidak menggunakan aturan sang pencipta ini, kemudian mereka juga membuat istilah-istilah yang kadang kita harus diskusikan ulang, seperti investasi atau komersialisasi gitu ya. Atas nama investasi atau komersialisasi, kita bicara investasi. Investasi apa sih? Kalau kita bicara bagaimana ekonomi syariah, invest itu kan ada investor, ada pengelola gitu ya. Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah dalam hal investasi itu kan ada investor, ada pengelola gitu. Maka ketika di situ ada investor, tidak ada pengelola, yang ada hanya investor-investor saja. Kemudian bahkan ini investasi yang tidak berjangka atau bahkan jangka yang sangat panjang gitu, menjadikan ratusan tahun atau puluhan tahun hingga ratusan tahun. Ini kalau dalam syariah itu investasi yang syariah atau tidak gitu. Makanya kita bicara investasi syariah kan ada akad-akad investasi, itu kan juga dibahas ya. Kita investasi atau komersialisasi. Ketika mereka mengatakan investasi, tetapi yang ada kontrak karya, kuasa pertambangan. Ini kita harus pelajari juga nih, kontrak karya itu apa sih? Gitu. Kontrak operasional sih tadi, kuasa pertambangan ya, dikasih izin kuasa pertambangan, mengelola pertambangan itu. Kemudian kita juga bahas berapa lama kontrak karya itu. Bagaimana kontrak karya Freeport itu misalkan, dimulai dari awal mulanya itu 67 itu ya, kemudian diperpanjang hingga 2017, kemudian diperpanjang kemudian hingga 2007, bahkan diperpanjang hingga 2050, hingga kalau dilihat 70 tahun lebih, hampir 100 tahun. Kemudian kita bicara juga yang di sini udah saya carikan ya, misalkan IKN itu bisa diteken 95 tahun misalkan, bahkan diperpanjang hingga 190 tahun misalkan gitu. Ini meskipun jadi perdebatan, tapi ini yang menjadi bahan kajian ya. Oh, ini kebalik ya. Maaf, tadi kebalik yang bawahnya. Jadi di sini bagaimana investasi Islam? Investasi dalam Islam itu jangka waktunya harus jelas, dan di situ memungkinkan komponen pelaksana atau pelaku dari investasi atau suroka, orang-orang yang bersirkah atau para investor dan pengelola itu jelas dalam jangka waktu yang masih terkondisikan gitu. Karena nanti dalam syariah itu atau dalam ekonomi Islam itu, ketika seorang investor di dalam akad investasi, kemudian investor ini meninggal gitu, atau pengelolanya mungkin meninggal gitu, atau berhalangan lah, tidak meninggal tapi berhalangan atau sakit gitu, itu kan harus dikaji ulang, tidak bisa dilanjutin terus begitu saja gitu. Bahkan kalau meninggal itu nggak bisa dilanjutin begitu saja. Ini sedangkan tadi kontrak karya, kemudian tadi apa tadi, HGU ya, hak guna usaha, kenapa dia bisa? Ini karena efek efek kerja PT, perseroan terbatas ya. Di situ adanya perseroan saham. Kalau kita bahas dalam ekonomi Islam itu ada sirkah musahamah gitu, yang itu memungkinkan gitu, selama uang itu masih ada di situ, selama dana itu masih ada di situ, mau tanpa batas itu bisa menjadi investor di situ. Mau dia meninggal kemudian dilanjutin cucunya, dilanjutin cicitnya, itu nggak ada masalah di dalam saham gitu. Yang itu tidak benar dalam dalam sirkah Islam atau sirkah syariah gitu. Harus diakad ulang misalkan seperti itu. Yang ini tidak terjadi dalam akad-akad konven ini ya, yang kontrak karya ya. Mereka perpanjangan pun juga bukan karena orangnya sakit atau tidak mampu mengelola gitu, karena mereka hanya sirkah musahamah itu hanya gabungan harta gitu, yang sedangkan pengelolanya itu justru
diangkat dari orang lain lagi, yang ini juga tidak terpenuhinya akad-akad syariah dalam syariah gitu. Ini yang bermasalah. Kemudian tadi investasi atau komersialisasi gitu. Ketika kita bicara, kita florkan di situ. Ini data-data Kementerian ISDM. Ini pada PT semuanya. PT semuanya. PT itu artinya dia swasta. Ini swasta semuanya. Ini investasi atau komersialisasi. Nanti kita lihat berapa lama mereka memiliki izin izin pengelolaan ini. Gitu ya. Jadi atas nama investasi yang muncul itu komersialisasi gitu ya. Di lelang besar-besaran gitu ya. Jadi kita tahu ya bagaimana cara penguasa kita untuk memasarkan kekayaan alam Indonesia itu, kalau kita bicara Rempang, kasus yang eh, meskipun hilang sejenak sekarang, tetapi saya yakin belum selesai, belum beres sebenarnya, belum selesai, dan masih perdebatan juga di sana gitu, yang dimana permasalahan yang di sana itu sebenarnya bisa dihukumi dengan pandangan ekonomi Islam itu simple atau mudah gitu, tetapi menjadi rumit ketika cara pandangnya ekonomi konven, ekonomi liberal gitu ya, atau ekonomi kapitalis di situ, di mana yang ada adalah komersialisasi tadi gitu, dan tidak lihat dulu ini punya siapa juga nggak jelas, itu semua satu komando gitu dilakukan oleh penguasa ya, tadi investasi atau komersialisasi ya. Jadi ini kalau kita bicara Freeport, meskipun Indonesia atau penguasa kita sudah merasa bangga dengan divestasi 51%, yang awalnya hanya 9%. Itu sudah bisa divestasi menjadi 51%. Tetapi kalau kita bahas detail gitu ya, kita bisa bahas detail. Ini ternyata justru dalam tanda kutip ya, memunculkan banyak masalah juga gitu, yang dimana istilahnya divestasi seolah negara kita itu memiliki saham terbesar, tetapi justru pemilik saham terbesar itu harus mengemban gitu, harus istilah dibebani gitu, kalau kita bicara langsung dibebani biaya-biaya yang besar gitu, di mana di situ syarat dari divestasi itu harus munculnya smelter lah misalkan, hingga saat ini belum belum terwujud itu smelter, dan ternyata smelter itu harus dibangun sendiri oleh penguasa Indonesia karena faktor muncul dari divestasi itu. Nah, justru ternyata divestasi 51% bukan mendatangkan keuntungan tuh, bahkan ini kalau kita baca ini itu sangat ngeri sekali. Justru kita masih dirugikan juga dengan istilah divestasi itu. Realitas komersialisasi kepemilikan umum. Jadi akhirnya kita sampaikan ini bukan investasi, ini sudah bicara komersialisasi kepemilikan umum ini. Dilelang, diambil oleh swasta-swasta. Padahal kita nggak tahu ini punya siapa ini. Gitu, tambang emas, tambang batu bara ini punya siapa? Gitu. Apa itu punya negara? Kan gitu kan. Gitu. Padahal secara undang-undang Indonesia juga mengatakan bahwasanya seluruh kekayaan alam itu adalah milik umum, gitu, kepemilikan umum, dan itu untuk kemakmuran rakyat misalkan. Tetapi karena atas nama pengelola kepemilikan umum itu ya, atas nama negara, atas nama penguasa, mereka membuat aturan atau undang-undang yang menjadikan mereka memiliki kewenangan. Nah, ini masalahnya. Kenapa? Karena aturan itu dibuat oleh mereka sendiri gitu ya. Di situ nanti bisalah ya untuk pesan buatkan undang-undang tentang aturan tentang ini, permasalahan yang muncul lagi gitu. Jadi itu bisa disesuaikan lah istilahnya. Nah, kalau bicara Rempang tadi nih, investasi atau perampasan? Nah, ini kan bicara nih, ada investasi, ada potensi 300 triliun dengan dana awal itu 175 triliun. Ini yang penguasa kita itu sangat kemecer, bahasa Jawanya itu kemecer. Wah, ini nih banyak banget loh istilahnya lah bicara 300 triliun loh. Ya, jadi kalau semua rakyat itu pergi gitu ya, kita akan dapat dana kucuran awal 175 triliun, dan sampai 80 tahun ke depan gitu, itu sampai 300 triliun. Itu sudah melihat angkanya itu sudah silau duluan. Tapi pertanyaan, kalau kita lihat dengan ekonomi Islam, loh, itu punya siapa? Itu punyamu atau punya rakyat gitu loh. Yang ternyata di sini mayoritas dari area pembangunan ekositi, nah, Green Eco City itu justru perkampungan gitu, justru perkampungan gitu. Nah, itu kampungan itu milik rakyat, milik individu gitu. Jadi
bukan investasi, artinya perampasan itu gitu. Karena investasi dan juga perampasan itu adalah sesuatu yang berbeda pembahasannya dalam ekonomi Islam. Itu harus dikelirkan dulu di mana investasi, di mana kepemilikan, itu harus clear dulu gitu ya. Ini fakta dan data masyarakat Indonesia dari berbagai kekayaan alam yang kita miliki tadi, kemudian kita akan lihat bagaimana data dan fakta masyarakat kita. Dampak dari kapitalisme, liberalisme, semua sektor kehidupan, ketimpangan ekonomi, Indonesia peringkat keempat. Ini saya data cuma comot-comot aja yang cocok. Kualitas pendidikan Indonesia menurun. Ini artinya nih data yang diakui gitu. Eh, Menurut tingkat pendidikan, Indonesia itu 52%, 52 banding 40 ya, 40,51% itu pendidikan SD ke bawah. Artinya masih pendidikan rendah gitu. Biaya kesehatan semakin mahal. Nah, ini diakui ini. Anak Indonesia masih vulnerable ya. Jumlah pekerja anak mencapai 1,6 juta. Ya, 1 dari 3 anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Misalkan 1 dari 10 anak Indonesia mengalami kekurangan gizi akut. Misalkan angka putus sekolah tinggi. Misalkan ya di sini. Ini permasalahan yang ada di masyarakat kita gitu. Jadi eh, bagaimana kekayaan alam itu ternyata tidak memberikan performa ekonomi yang baik bagi rakyatnya gitu. Nah, nanti apakah ini karena teori barat tadi, kutukan sumber daya alam tadi ya, yang di situ karena ketergantungan, nyatanya juga enggak gitu. Nggak ada ketergantungan kita nunggu-nunggu gitu, enggak juga. Kenapa? Karena yang ada justru semuanya sudah dikomersialisasi tadi gitu. Sudah dibagi-bagi pada PT-PT, di mana PT itu adalah swasta-swasta tadi gitu. Nah, bagaimana perspektif ekonomi Islam? Ya, jadi hukum syara yang berkaitan dengan ekonomi. Ya, sebelum bicara investasi, maka harus runtut di sini bicara kepemilikan dulu. Kenapa? Karena investasi itu dia adalah pada pilar kedua, poin kedua, gitu ya. Atau yang kedua dari ekonomi Islam. Jadi sebelum bicara investasi, bicarakan dulu ini milik siapa. Boleh bicara investasi, tapi clear dulu ini punya siapa? Ini punya rakyat, punya individu, atau punya umum, atau punya negara gitu ya. Kalau udah clear baru boleh. Nanti kan ada mekanisme mekanisme peralihan, mekanisme investasi atau kerjasama lah. Kalau kita bicara investasi kan berarti kerjasama, perserikatan. Itu kan semua ada mekanismenya gitu, nggak bisa main masuk aja gitu. Yang dimana kepemilikan itu dibagi menjadi 3 ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga sering dengar ya kalau belajar ekonomi Islam di sini. Tapi kita harus ulang ini ya memang kita harus alurkan gitu di mana kepemilikan itu ada 3, kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Kepemilikan individu, hak individu dari Allah. Jadi nggak bisa negara itu atas nama negara gitu mengambil kepemilikan individu secara paksa. Itu tidak ada. Nggak boleh, haram gitu. Dan itu dalilnya ada. Nah, nanti kita uraikan di bawah itu bagaimana fakta pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab yang di situ ada orang Yahudi yang mencari keadilan ketika tanahnya di Mesir ya itu akan dibangun masjid oleh gubernur Mesir. Jadi gubernur Mesir itu membuat kebijakan akan mengambil tanah Yahudi karena di situ menurut sejarah atau apa sirah sahabiyah di situ itu gedung apa bangunan Yahudi itu rumah yang kecil reot kumuh gitu ya karena itu tidak menyenangkan karena depannya itu ada istana gubernur dan itu akan dibangun masjid yang indah dan masjid itu akan dipakai untuk umum lah segala macam. Tetapi ketika individu ini dia memiliki hak atas tanah tersebut, dia tidak ridho melepasnya, maka dia hingga kemudian minta keadilan kepada Umar bin Khattab waktu itu dia dapatkan keadilan itu. Meskipun dibeli dengan berlipat ganda, ketika individu ini tidak ridho, tidak mau menjualnya tidak bisa. Jadi kasus Rempang itu sebenarnya sama kasusnya. Mau atas nama investasi, mau atas nama dibangun kepemilikan umum, mau atas nama untuk sarana prasarana umum, gitu ya, mau untuk seluruh umat manusia gitu. Itu kalau milik individu itu hak dari Allah langsung, nggak bisa. Gitu. Kemudian yang kedua kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini bukan milik individu dan juga bukan milik negara. Ini harus clear gitu. Kepemilikan umum. Artinya semua kepemilikan umum itu adalah untuk seluruh rakyat. Tidak boleh dikuasai orangan atau kelompok.
Gitu ya. Itu nggak boleh. Perorangan kelompok itu mau atas nama perusahaan lah, mau atas nama PT, mau atas nama keluarga, tak boleh. Gitu. Nah, nanti ada mekanisme pengelolaan nanti di bawahnya gitu ya, pemanfaatan kepemilikan di situ kalau sudah clear ini milik siapa. Nah, kemudian oh ini untuk apa? Itu pemanfaatan. Ada penggunaan harta, ada pengembangan harta ya. Jadi boleh digunakan, tapi ini clear punya siapa dulu gitu. Oh, punya individu. Tanya, dia mau jual nggak? Lipat gandakan harganya kalau mau biar dia ridho gitu. Kalau nggak ridho, haram tetap. Nggak bisa paksa. Kemudian pengembangan harta. Pengembangan itu nanti sifatnya adalah diinvestasi biar biar lebih berkembang, lebih bermanfaat, lebih banyak lagi, tambahkan modal biar bisa maksimal lagi gitu. Ya artinya memang harus terjadi akad investasi, ada akad kerjasama di situ dan juga harus sesuai dengan halal haram ya. Ya di situ akad-akad syar'i yang harus dilaksanakan, sirkah syariah. Ya, apakah nanti sirkah abdan gitu atau sirkah mudorobah atau sirkah apa wujuh ya, mana yang cocok antara pemilik atau antara pemilik harta atau sohibul mal tadi misalkan gitu. Dan demikian juga penggunaan harta ini juga terikat dengan hal haram, jadi nggak bisa atas nama kepemilikan individu lah ini terserah saya mau buat apa, itu nggak boleh gitu. Ketika dia kepemilikan individu dia tetap terikat hukum syara. Bagaimana dia punya kebun, kebun itu harus dimaksimalkan, dikelola, digunakan sesuai dengan hukum syara, sesuai dengan halal haram, nggak boleh untuk kemaksiatan. Istilahnya di situ. Kemudian kalau sudah clear kepemilikan clear, pemanfaatan kepemilikan clear, ya di situ ada distribusi kekayaan. Ya, siapa yang memiliki kewenangan dalam mendistribusikan ini gitu ya? Ya yang menjadi penanggung jawab ya negara. Tetapi siapapun boleh saling kasih itu boleh ya, saling memberi itu boleh. Makanya ada mekanisme-mekanisme sodako, zakat, infak ya itu mekanisme-mekanisme dalam kepemilikan individu gitu. Kemudian dalam kepemilikan umum nanti ada pengelolaan oleh negara, kemudian untuk kemanfaatan masyarakat secara keseluruhan ini juga nanti akan masuk distribusi gitu, baik distribusi secara ekonomis ya berbayar gitu atau non ekonomis gitu ya diberikan begitu saja tergantung nanti dari sisi jenis harta yang dibagikan itu dan juga kondisi yang dialami oleh masyarakat gitu apakah itu distribusi ekonomis atau yang non ekonomis ya ketika kondisional ternyata pada masa-masa musibah ya ya tidak sepantasnya gitu negara justru membebani gitu atau mungkin eh, tidak terjadi musibah sebenarnya tetapi itu kepemilikan umum yang dibutuhkan oleh seluruh rakyat gitu nggak bisa gitu atas nama negara kemudian kita hitung-hitung untung dan rugi wah rugi kita kalau subsidi terus ini kita harus cabut subsidi ini nggak bisa itu tidak bisa transaksional antara penguasa atau pemerintah dengan rakyatnya karena negara atau penguasa penguasa itu adalah sebagai riayah sunil ummah ya pengelola urusan rakyat ya sekedar kelola aja gitu ya kepemilikan umum dikelola diolah ya kemudian hasilnya untuk seluruh kemanfaatan bersama atau seluruh pemenuhan kebutuhan tadi. Nah, bagaimana tadi uraiannya? Ketika kepemilikan tadi sudah clear ya, tadi ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara, ada mekanismenya. Kepemilikan individu dengan mekanisme pasar syariah, semua harus ngikutin. Boleh individu jual beli. Kasusnya tadi kalau rempang itu memang semuanya ridho, gitu, ya nggak masalah. Tapi kalau nggak ridho nggak boleh dipaksa. Itu mekanisme pasar di situ. Maka nanti ada jual beli tanah mungkin terjadi, katanya di situ nanti orang-orangnya bisa bekerja di proyek itu misalkan ya kalau bekerja dapat gaji misalkan dapat upah ya maka di situ ada komponen-komponen yang bekerja di situ ya ada upah mengupah mungkin ada sirkah mungkin ada jual beli itu semuanya pakai mekanisme pasar syariah. Nah, bagaimana yang kepemilikan umum tadi seluruh kekayaan alam yang berlimpah ya yang menjadi kebutuhan umum ya ini yang sering kita dengar dari dalil al-muslimun asyuraka fitulus misalkan kaum muslimin itu berserikat dalam tiga hal alma wal kala wenar misalkan pada air wal kala padang rumput dan nar dan api yang di situ didefinisikan lautan ma itu danau sungai lautan ya semuanya itu
itu milik umum ya misalkan ya. Kemudian juga ada tambang ya dalam jumlah besar ini yang untuk kemakmuran seluruh masyarakat ya. Ini nanti dikelola oleh negara. Nah, semua mekanisme tadi ya yang kepemilikan negara juga nanti bisa dari jizah, khoros, ghanimah, fai, usur, rikas. Ini kan muncul ketika dia penerapan sistem ekonomi Islam ya. Dia memang berlakunya ketika ketika sistem ekonomi Islam diterapkan itu semuanya akan masuk dalam Baitul Mal dan ini kemudian semuanya adalah untuk kemanfaatan atau untuk riayah su'unil ummah. Nah, bagaimana yang pilar kedua tadi ketika pemanfaatan dan pengembangan harta itu juga harus melalui mekanisme pasar syariah tentang hukum perdagangan. Ketika ada orang mau jual beli, ya misalkan, oh nggak cuma jual beli di domestik atau di dalam negeri, mau jual beli antar negara. Kemudian mau memproduksi sendiri, mendirikan pabrik, atau mau bekerja gitu, atau mengolah lahan gitu ya atau mungkin mau transaksional dalam hal uang misalkan ya itu semuanya harus ngikutin bagaimana mekanisme pasar syariah bahkan investasi tadi investasi atau komersialisasi misalkan itu harus dilihat dulu hukum syariahnya seperti apa itu milik siapa kemudian bagaimana pengelolaannya bahkan di sini adalah larangan perseroan kapitalis ya karena di sini kapitalis tidak memenuhi rukun dan syarat akad syariah. Nah, ini tidak boleh ya karena tidak sesuai dengan halal haram. Kemudian pilar yang ketiga tadi ya sistem ekonomi sistem distribusi yang adil tadi ekonomis maupun non ekonomis tadi negara itu menjamin terpenuhnya kebutuhan pokok tiap individu rakyat melalui mekanisme langsung pendidikan, kesehatan, keamanan, dan tidak langsung, sandang, pangan, papan. Apa sebenarnya langsung dan tidak langsung itu? Mekanisme langsung itu dengan memaksimalkan pengelolaan kepemilikan umum yang secara nasara merupakan hak umat rakyat yang diberi hak umat atau hak rakyat yang diberikan Allah Sang Pencipta dari mekanisme tidak langsung dengan menjalankan mekanisme pertanggungjawaban nafkah pada keluarga, kepala keluarga dan seluruh mekanisme distribusi harta secara adil. Jadi mekanisme langsung tadi asumsinya pertambangan dikelola negara, hasilnya ya untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk keamanan, istilahnya seperti itu. Kemudian yang tidak langsung di situ ada bagaimana sistem ekonomi Islam harus membuat atau membangun sistem lingkungan kehidupan di masyarakat yang seorang laki-laki itu harus bertanggung jawab atas keluarganya. Ya, dia adalah kewajiban nafkah di situ. Nanti ada urutnya, di mana itu nafkah utamanya. Kemudian kalau dia berhalangan itu jatuhnya ke siapa? Itu hukum syarak semua mengatur itu. Ya, dengan negara akan mengolah sumber daya alam milik umat untuk kepentingan rakyat. Negara melarang bunga dalam penimbunan harta, negara memberikan pinjaman modal atau memberikan modal cuma-cuma dari Baitul Mal, negara dapat menarik pajak secara temporal pada orang kaya. Jadi ini asumsinya ketika di Baitul Mal ini ada sektor kepemilikan individu zakat infak sedekah masuk, kemudian hasil dari kepemilikan umum itu masuk, kepemilikan negara masuk, itu semuanya adalah untuk memenuhi kebutuhan tadi, baik sandang, pangan, papan, maupun pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Maka politik ekonomi Islam itu penerapan berbagai kebijakan yang menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok tiap individu masyarakat secara menyeluruh, yaitu sandang, pangan, papan, dan pendidikan, kesehatan, dan keamanan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan pelengkap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi, di dalam ekonomi Islam itu tidak membatasi kuantitas. Jadi bisa orang kaya menjadi yang sekaya-kayanya karena konsekuensi kaya di dalam Islam dia ada konsekuensi zakat misalkan hartanya berlimpah zakatnya juga besar artinya kemanfaatan untuk saudara yang lainnya juga besar, maka itu juga didorong menjadi muslim yang kuat, muslim yang kaya misalkan. Kemudian prinsip-prinsip politik ekonomi Islam dalam menyejahterakan di sini visi misi negara jelas, mandiri, berdaulat dan menyejahterakan, bukan transaksional. Fungsi negara adalah roin dan junnah. Roin itu pelayan, ya, pemelihara urusan, bukan bos dan bawahan. Kemudian pemimpin itu laksana perisai, ya, pelindung yang dimana orang-orang itu berperang di belakangnya, berlindung di belakangnya. Artinya seharusnya ketika rakyat itu menderita atau kekurangan atau kelaparan atau kemiskinan itu harus dirasakan juga oleh
penguasa gitu. Bagaimana gambaran kehidupan pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Masya Allah ya, ketika dikasih hidangan oleh anaknya gitu ya, dan hidangan itu hidangan yang sangat lezat gitu, kemudian bertanya, dari mana ini kau dapatkan? Ini dari bagianmu. Jadi kan memang ada jatah dalam bahasa kita ya. Kemudian dia tidak bisa makan itu karena melihat ada rakyatnya yang kelaparan, gitu ya. Yang di sini juga bagian bukti keadilan dan kesejahteraan tadi ya, misalkan bagaimana keadilan dan kesejahteraan itu karena kepemimpinan Islam, sistem ekonomi Islam, di situ adanya jaminan pemenuhan per individu. Di mana contohnya Umar rela memanggul sendiri bahan makanan sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin negara atas rakyatnya. Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar yang adil tanpa membedakan ras, suku, agama. Adanya seorang Nasrani yang meminta haknya atas Baitul Mal karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Ini banyak sekali ya siroh atau siroh-siroh Sahabiah yang menjelaskan seperti ini. Jaminan yang diberikan pada orang Yahudi yang menuntut keadilan yang tadi saya sampaikan ya, atas kasus rencana pembangunan masjid di tanah orang Yahudi. Kemudian juga bagaimana pada masa Umar bin Abdul Aziz, ini juga sangat familiar sekali gitu. Tidak ada satu orang pun yang mau menerima zakat misalkan di masa itu karena merasa semuanya adalah muzaki. Dan ini sangat bertolak belakang dengan kondisi kita saat ini gitu, di mana penguasa kita bisa mengajukan pembiayaan ini, ganti ini, mobil baru, rumah baru, yang kasus hordeng baru, apa pada waktu yang sama rakyatnya serba kekurangan. Kita lihat bagaimana angka kemiskinan yang terus meningkat dan permasalahan lainnya. Saya kira itu untuk diskusi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita telah menyimak bersama bagaimana materi dari ekonomi konsen ini ya, bahkan komersialisasi kepemilikan umum. Nah, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nuhbah sendiri. Dan luar biasa, ternyata kita mengalami tsunami fakta ya, bahwa kita itu dijajah seperti apa ya? Dijajah sama negeri sendiri atau seperti apa ini? Ternyata harusnya kita mendapatkan berbagai hak kita gitu dalam kepemilikan umum, tapi kok dikomersilkan. Nah, baik, insya Allah pada Bapak dan Bunda sekalian yang bisa menanyakan ya, berdiskusi kepada Ibu Nuhbah mengenai materi sore hari ini, insya Allah boleh on mic ataupun boleh melalui chat, silahkan. Ya, mengenai kepemilikan tadi ya, Ibu, dengan terjadi berbagai fakta ya, bahwa kita mengalami banyak hal ya, banyak hal yang harusnya kita miliki. Jadi sebenarnya kita itu kurang pemimpin atau kurang seperti apa sih Bu? Kurang pemimpin yang amanah seperti Umar bin Khattab gitu. Atau kita sendiri yang tidak menyadari apa ini sebenarnya yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kalau kita bahas ya berbagai permasalahan yang ada itu kan sebenarnya tidak masa kepemimpinan sekarang saja gitu ya, atau tidak 2 periode Pak Jokowi misalkan itu ya. Ini kan terjadi sebenarnya datang dan pergi dari masa-masa kepemimpinan sebelumnya sebenarnya ya, kita rasakan gitu, meskipun tidak semua permasalahan sama atau tidak, meskipun kondisi masyarakat juga tidak selalu seperti itu, tapi naik turun bagaimana kasus pendidikan, kesehatan, kemudian kemiskinan, pengangguran, itu kasus yang sama gitu dalam pergantian penguasa kita sebenarnya. Maka akhirnya kita harus merenung sejenak gitu, apa sih yang salah dari apa pengelolaan negara ini atau pengelolaan urusan rakyat ini gitu, yang dimana sebenarnya di situ kita akan mendapati berbagai macam petunjuk ya, yang itu juga muncul ketika kita belajar Quran dan Sunnah. Misalkan Dhuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Misalkan kalau kita baca kehancuran atau apa segala kerusakan yang ada itu sebenarnya akibat tangan-tangan manusia. Misalkan kenapa? Karena tadi Allah telah memberikan segalanya gitu di bumi ini, yang
yang nggak usah capek-capek buat gitu ya istilahnya, itu kayak gunung emas itu sebenarnya nggak perlu sulit juga. Nyatanya ada orang-orang sebelah setempat juga ketika mereka cuma menggali sebentar juga dapat juga gitu loh. Artinya sebenarnya bukan sesuatu yang sulit gitu untuk bisa menghasilkan atau mendapatkan kekayaan alam tadi gitu. Ya memang ada yang membutuhkan apa ya, modal besar ya, eksplorasi yang besar itu iya, tetapi sebagiannya juga mudah, kayak lautan gitu ya, lautan lepas itu bagaimana kekayaan alam lautan itu kan sangat berlimpah, tetapi kita kita bicara data-data yang ada di masyarakat ketika para nelayan itu mereka menikmati kehidupan mereka dari hasil tangkapan ikan yang ada di situ, berlimpah ikannya, indah pantainya, itu nggak akan bertahan lama. Pasti akan ada ide di situ di mana investasi masuk, ya misalkan atau nama investasi tapi sebenarnya komersialisasi tadi yang menjadikan kemudian mereka para penduduk setempat itu terusir, terhalang untuk bisa mengambil kekayaan alam tadi misalkan. Ini harus harus apakah memang harus begitu istilahnya? Apa memang harus begitu? Kalau bicara tadi investasi rempang gitu, yang ada yang muncul justru apa istilahnya itu, konflik konflik vertikal ya, atas dan bawah, rakyat dengan penguasa. Jadi yang datang itu justru pertengkaran antara rakyat dengan penguasa. Loh, kenapa lah? Kan negara mau memberikan sampainya ya, infonya ya, kesejahteraan, di mana di situ akan dana banyak, akan dikelola wilayah itu menjadi wilayah yang bagus gitu ya. Kemudian di situ akan menjadi pusat eco green city terbesar gitu ya, dan kemudian akan ada pabrik kaca terbesar gitu kan. Kenapa mereka nggak bahagia? Kenapa rakyatnya nggak bersorak, ore ore ada investasi besar untuk wilayah kita? Kenapa? Ini kan harusnya kita renungkan gitu. Kenapa mereka tidak bahagia gitu? Karena rakyat ini juga memiliki pengalaman-pengalaman dalam kehidupan mereka. Karena kita tahu pengalaman itu guru terbaik. Mau orang lain ngomong apa, kalau dia punya pengalaman akan itu, pengalaman itu yang akan menjadi dasar dia untuk membuat kebijakan atau keputusan atas dirinya. Gitu. Jadi mereka juga melihat pengalaman-pengalaman saudaranya, melihat pengalaman-pengalaman yang lain, bagaimana yang terjadi gitu ya, ketika mereka harus terusir, bukan kemudahan, yang ada kesulitan. Meskipun mereka mau dikasih rumah sementara, makan sementara, mereka juga akan melihat jangka panjangnya seperti apa gitu ya. Pada masa sementara, iya dia bisa makan. Terus anaknya yang sekolah, yang kuliah dapat dari mana? Karena pada faktanya pendidikan juga nggak gratis, kan gitu. Ya, bagaimana kita tahu di dalam eh, apa ya? Ini yang selalu menjadi contoh dari ekonom Barat itu, yang mereka menggunakan istilah welfare state gitu ya, negara-negara kesejahteraan itu yang mereka membebaskan atau menggratiskan pendidikan dan kesehatan untuk rakyatnya, nyatanya kita nggak mengalami itu gitu. Jadi warga Rempang akan berpikir juga, iya aku bisa makan hari ini atau 1 bulan ke depan, tapi sekolah anakku gimana? Gitu. Karena nggak ada jaminan pendidikan dia gratis tak tanggung, nggak ada. Gitu. Ketika mereka nggak bekerja nggak akan bisa membiayai anak-anaknya. Ini menjadi masalah. Gitu. Gitu ya. Jadi dan juga nanti kalau kita bicara 175 triliun atau 300 triliun itu sebenarnya siapa sih yang akan menikmati hasil akhirnya nanti? Siapa sih? Apakah rakyat setempat? Apakah benar pabrik itu akan menjadi lapangan pekerjaan bagi rakyat setempat? Nyatanya enggak. Pengalaman dari pabrik-pabrik yang didirikan itu ya atas nama skill, atas nama kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh pabrik itu, nyatanya SDM kita dinyatakan tidak layak gitu ya. Nah, ini yang kadang kita harus harus diskusikan ulang ya tentang sistem ekonomi saat ini gitu loh, sistem ekonomi kapitalis, liberalis gitu ya. Eh, yang didasarkan pada sekuleris, di mana agama tidak boleh ngatur, yaitu Al-Quran, Sunnah, atau hadis tuh nggak boleh lah dibaca dalam masalah ekonomi gitu.
itu Al-Quran dan Sunnah itu dibaca ketika di masjid aja gitu ya, habis sholat baca itu Quran diulang sampai sampai ganti juz atau sampai selesai ulang lagi nggak masalah, tapi tidak boleh dibaca di ranah ekonomi. Ini masalah kita gitu. Yang itu bertentangan dengan prinsip Muslim, ya prinsip Muslim di mana seluruh kehidupan manusia itu diatur ya oleh syariah gitu ya. Jangankan masalah pengelolaan sumber daya alam, masalah pengelolaan urusan umat, masalah makan aja kita diatur gitu loh istilahnya ya. Masalah makan aja diatur, masalah apa buang air misalkan ya di kamar mandi aja diatur gitu loh. Masa urusan yang besar itu nggak diatur, itu kan jadi masalah gitu. Saya kira seperti itu. Masya Allah, iya benar, luar biasa sekali nih kita ternyata banyak masalah. Terus kita juga apa ya? Rasanya tidak memanusiakan manusia gitu ya. Iya, ya, ya, ya terkadang tadi kita coba lihat itu kasus Rempang itu, ya di mana gitu loh rasa kemanusiaannya. Kenapa? Karena kan pembuat kebijakan di atas, yang suruh ketemu kan apa bisa sipil setempat gitu, birokrat setempat, polisi setempat, tentara setempat kan gitu kan. Yang mereka harus berhadapan itu ya konflik horizontal, konflik vertikal itu terjadi itu. Dan ini kan sebenarnya kasus yang berulang ya, tidak hanya satu dua ini sebenarnya. Kalau kita kita eksplor itu kan ternyata banyak sekali kasus yang di mana atas nama investasi itu justru memunculkan konflik. Padahal namanya investasi kalau kita bicara emang ekonomi Islam ada nggak sih apa konsep investasi itu? Ternyata kan ada. Kita bicara investasi itu kan kerjasama, ada investor, pemilik dana, kemudian ada pengelola, kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kebutuhan manusia itu ada kok gitu dalam dalam Islam ada jawabannya gitu ya. Ketika kita punya harta, tidak sempat ngelola, kita bisa bekerja sama dengan saudara kita yang dia bisa mengelola harta tapi nggak punya harta gitu. Dia bisa mengelola, bisa memanage, bisa mengembangkan, tapi nggak ada modalnya gitu ya. Tapi kita punya modal, kita bisa kerja sama. Maka nanti juga ada yang dia tidak punya modal gitu, cuman punya tenaga, ketemu teman, saudara, tetangga yang sama-sama nggak punya modal, tapi mereka ingin bekerja sama untuk mendatangkan harta atau mendatangkan uang untuk kehidupan bisa gitu ya. Ternyata juga ada solusinya gitu, sirkah dan gitu kan. Mereka bekerja sama sekedar sama-sama tenaga gitu. Emang apa contohnya itu ya? Jadi tukang kuli gitu ya, kuli angkut misalkan. Aku kalau sendiri nggak kuat ya, yuk sama aku yuk di sana ada proyek tuh angkut-angkut barang gitu. Kalau berdua lebih ringan, misal. Itu kan sirkah abdan ya. Nanti dibagi upahnya misalkan. Nah, jadi di dalam dalam syariah itu kebutuhan manusia terjawab gitu. Mau masalah apa gitu ya, itu bisa dicarikan, digali. Saya seperti itu. Iya, berarti Nah, mungkin sebenarnya nanti di sini Bapak Ibu semuanya bisa mencoba untuk mengekspor permasalahan apa sekiranya yang tidak ada jawabannya dalam Islam, misalkan. Nah, khususnya nanti dalam ekonomi, misalkan. Gitu. Kira-kira masalah apa ya? Ada nggak sih tentang ini, kasusnya ini, ya, gimana solusinya? Kita coba nanti. Ada nggak gitu? Apa benar gitu? Islam tuh memang ada sisi masalah yang nggak bisa menyelesaikan gitu, yang kemudian harus solusinya dari konven gitu, dari Barat atau dari kapitalis misalkan. Nah, seperti itu. iya, berarti benar-benar memanusiakan manusia ya Bu, sistem Islam ini. Bagaimana menjawab semua problematika kita. Tapi kita justru harusnya banyak istighfar bahwa kita lupa bahwa ada solusi di setiap masalah yang kemudian agama kita sendiri Islam itu membawa semuanya, gitu. Mm-mm. Membawa semua apa menjawab semua problem itu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita bisa berdiskusi ya, kita buka sesi tanya jawab. Silakan bisa on mic atau langsung di kolom chat menanyakan kepada narasumber kita, Ibu Nuhbah. Silakan Bapak Ibu. Itu bingung mau bicara apa ya.
Kan banyak banget yang harus ditanyakan gitu ya. Yang Benar. ditanyakan banyak gitu. Banyak Terus banget tadi yang harus didiskusikan ya, Bu ya. terus jadi mau bicaranya juga kepada siapa gitu, kondisinya seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya begini, Bu, ketika kita sadari gitu ya dengan cara pandang ekonomi Islam tadi, memang ternyata memang banyak sekali permasalahan gitu. Ini sebenarnya ketemunya di paradigma, Bu. Eh, ada satu rasa, satu pemikiran atau satu pendapat itu karena ya tadi adanya satu pemahaman tadi gitu. Ketika Bu Eni ini kemudian eh aduh jadi bingung ini mau tanya yang mana, masalah yang mana, diskusi yang mana, karena berarti ya sudah mulai ada apa ya paradigma tentang segala permasalahan yang ada saat ini itu memang memang muncul di tengah-tengah kita gitu, dan ini nggak ada solusi praktis saat ini gitu, karena ini kan nggak ada solusi praktis gitu. Terus apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Hanya diskusi-diskusi saja gitu. Nah, ini peran kita di sini nih ya, ketika kemampuan kita itu di lisan, tulisan, artinya disitulah dakwah gitu, Bu. Jadi kita sampaikan ini bahwasanya Islam itu ada solusi. Islam itu ada solusi, dan dakwah itu juga nggak mudah, Bu. Nggak mudah gitu. Jadi kita kita bicara ini aja tentang kasus Palestina saat ini. Kita ketika kita bicara Palestina itu juga banyak yang mengerdilkan. Ngapain ngomong-ngomong Palestina juga nggak ngefek sama Israel juga gitu. Ngapain kamu sarser kasus Palestina? Oh, Israel juga nggak ngefek juga kan gitu. Tapi kecil besar itu sebenarnya ada efek. Ada efek. Ini efek dakwah. Dakwah kita yang bisa lakukan itu gitu. Kita mau katakan Palestina itu pihak yang benar gitu ya. Hamas itu adalah pihak yang berjihad mempertahankan harta, benda, keluarga, nyawa mereka. Itu jihad yang diperbolehkan dalam Islam karena mereka mempertahankan tanah mereka gitu, mempertahankan jiwa mereka gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Israel itu bertentangan dengan syariah gitu, hukum Allah kan, mereka nggak kenal syariah ya wajar itu, tetapi kita sampaikan ini pihak mana yang benar mana yang salah, meskipun orang mengatakan mengerdilkan nggak ngefek, tetapi ternyata ada efek. Demikian juga ketika kita bicara ekonomi Islam, seperti seperti bagaimana apa istilahnya tinta Allah tadi ya. Andaikan lautan itu menjadi tinta kalimat Allah, sungguh lautan itu tidak cukupnya untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah. Nah, kita ngambil sedikit porsi dari tinta Allah yang tadi yang mana, yang bagian apa gitu. Karena tidak hanya ekonomi, nanti bicara ada yang kesehatan, pendidikan, ada yang bicara sosial gitu. Sosial sekarang coba Bu, kerusakan kehidupan saat ini. Bukan hanya kerusakan ekonomi, kemiskinan ya. Bicara kerusakan sosial itu coba pembunuhan itu, kemudian apa istilahnya itu kekerasan seksual itu coba, pembunuhan itu orang tua membunuh anaknya, anaknya membunuh orang tuanya segala macam itu semuanya dampak dari sistem kapitalis itu. Sekuleris tadi. Dan ini ternyata semua dalam lini kehidupan. Ternyata nggak hanya satu ekonomi, yang kita bahas cuma ekonomi. Tetapi seluruh lini kehidupan, seluruh bidang kehidupan kita sudah bermasalah. Dan porsi kita belajar menyampaikan. Belajar menyampaikan sebatas pada porsi yang kita miliki, yang kita fahami. Gitu ya. Jadi mungkin nanti Ibu Eni itu bidangnya apa, misalkan yang hadir di sini ada Pak Jajang, ya Pak Yuda, Bu Siti, Pak Adit, misalkan ini bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing. Kalau saya di sini bidang ekonomi syariah gitu ya. Saya juga belajar ekonomi konvensional di UGM gitu ya. Saya belajar bagaimana cara ekonom konven itu menganalisis, membaca permasalahan. Kemudian saya juga belajar ekonomi Islam, bagaimana dasar ekonomi Islam. Saya comparekan karena posisi saya di sini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang lain mungkin beda bidangnya. Mungkin ada yang di kesehatan, mungkin ada yang di sosial mungkin, nah, atau yang di perdagangan mungkin gitu ya, spesifik. Nah, monggo ambil porsi masing-masing gitu. Ya, kita ambil porsi masing-masing untuk kita bisa sampaikan tentang kerusakan yang ada dan bagaimana solusi atau pandangan syariah.
Jadi habis dari sini mungkin nanti ada kajian RT RW misalkan, ada tetangga yang lagi main gitu ya, atau kita menjenguk saudara ya, ada kemungkinan kepada waktunya kita diskusi itu. Tetapi memang tidak semua waktu bisa kita masuk, maka ambil porsi-porsi yang bisa kita masuk. Saya kira seperti itu. Iya betul sekali ya Bu. Meski porsi kita kecil itu justru ya semut aja sakit gitu kalau ngegigit ya. Meskipun Hmm. itu makhluk yang kecil. Bahwa kalau kita pun hanya sekedar ataupun hanya dengan apa porsi yang kecil tadi itu pasti bisa mengubah sesuatu karena pasti perubahan dimulai dari satu orang gitu ya Bu. Saya yang pernah dengar Iya, kata-kata kuat seperti itu. iya. Baik Ibu ini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tadi on mic soalnya. Dan Pak Jajang boleh silakan. Oh, ya, mau tanya Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyimak pemaparan materi dari Ibu pemateri tadi barusan, nampaknya saya atau kami sebagai yang punya hak atas anugerah dari Allah berkaitan dengan sumber daya alam itu, nampaknya dalam sistem ini tidak ada harapan ya Tan. Karena mereka yang hari ini menyelenggarakan negara ini juga tidak melanggar konstitusi sesungguhnya, sekalipun pada aspek eksekusinya negara melibatkan swasta, dalam hal ini kan dikomersialkan gitu. Jadi selain nilai dakwah yang harus kita emban dalam hal penyadaran kepada umat, kepada masyarakat berkaitan dengan sisi ekonomi Islam ini, kita dapat apa gitu tadi dalam sistem ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jajang atas pertanyaannya. Silakan Ibu bisa di. Ya. Dapat apa gitu ya kita berada pada sistem saat ini. Dapat pahala kesabaran insya Allah Pak. Karena kita dipimpin oleh manusia gitu yang di situ sudah didaulat ya, memang diangkat gitu ya, didaulat dengan dan diangkat gitu dengan mekanisme yang ada gitu ya untuk memimpin kita. Kemudian pemimpin kita ini kok ternyata tidak mengelola urusan kita ini sesuai dengan syariah gitu ya sebenarnya. Itu ya tanggung jawab penguasa kita di hadapan Allah. Nah, kita tetap porsi terbesar hanyalah tadi dakwah. Kemudian sebagai individu senantiasa belajar dan melaksanakan hukum syara. Jadi hukum syara itu kan ada hukum syara pada individu, ada hukum syara pada masyarakat dan negara. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada masyarakat sebagai individu? Jadi ketika pahami tadi ya tentang bagaimana permasalahan-permasalahan individu gitu ya, yang bagaimana sekarang itu kita bicara tidak bisa disepelekan ya Pak ya. Ketika kita bicara investasi individu, pengembangan harta individu, nggak bisa disepelekan. Sekarang masih banyak kasus individu yang tidak memahami sirkah syariah, ketika kemudian dia berinvestasi, mengembangkan hartanya, tidak berdasarkan prinsip syariah. Gitu. Sekarang masih banyak. Nggak usah bicara tadi penguasa atau negara, kan gitu ya. Ternyata banyak juga ini individu-individu ketika dia punya harta, dia kelola tidak berdasarkan prinsip syariah. Maka kita minimal pada diri kita kesadaran akan segala urusan tadi bahwasanya Allah tuh mengatur kita makan minum dalam kehidupan kita hingga ketika kita punya harta, mengembangkan harta, maka juga disesuaikan dengan prinsip syariat. Ketika kok kita dapat rezeki berlebih, kemudian kita mau investasi, maka kita juga harus belajar bagaimana investasi syar'i kan gitu, agar ketika kita berinvestasi itu tidak melanggar syariah. Kemudian ketika tadi itu kan kasus kepemilikan umum segala macam itu kan itu negara itu kita nggak bisa apa-apa Pak, memang nggak ada harapan ya mungkin ya istilahnya gitu ya. Ya kan tadi ya karena mereka itu juga tidak melanggar konstitusi, gimana mau melanggar? Wong mereka sebelum membuat kebijakan mereka buat aturan dulu kan gitu ya untuk melindungi mereka kan gitu. Ya itulah ini repotnya kepemimpinan manusia itu karena aturan juga dibuat sendiri oleh manusia menyesuaikan kebutuhan manusia. Nah, kalau sudah begitu kan memang berarti memang nggak ada selain daripada dakwah tadi gitu ya. Sebagaimana tadi kasus Palestina itu ya kita nggak bisa bantu ke sana. Kita nggak bisa jihad membantu saudara kita gitu. Kenapa? Karena
sistem saat ini nggak memungkinkan kita itu terbang ke sana. Jangankan kita gitu yang nggak ada hubungannya dengan Palestina, visa itu sekarang diurus tuh sulit tuh. Kalau Bapak Ibu pengen ke Palestina tuh nggak bisa ngurus visa gitu, negara nggak akan izinkan gitu ya. Dan itu kenapa mereka itu bisa itu jihad fardiyah di sana gitu ya, jihad fardiyah terjadi di sana, tapi kita nggak bisa gitu. Yang bisa itu kan harusnya pemimpin-pemimpin kita ngirimkan tentara kan gitu atas nama kebijakan negara tadi kan gitu. Artinya itu nggak bisa apa-apa. Berarti kita nggak bisa bantu ya. Apa yang bisa kita bantu? Hanya tadi kita dakwah share tadi untuk Palestina dan juga paling nggak ya donasi lah untuk membantu meringankan ya kita berdoa semoga apa yang kita sodakohkan, apa yang kita infakkan sampai kepada saudara kita yang berapapun nilainya sedikitnya nilai itu insya Allah akan menjadi nilai yang besar bagi mereka. Insya Allah pahala dan keridhaan Allah pada kita. Istilahnya seperti itu. Jadi pada sisi itu memang ketika itu bukan porsi kita nggak bisa. Karena sebagaimana Rasulullah juga mengatakan ketika kalian melihat kemaksiatan, maka selesaikanlah dengan tanganmu. Tangan itu kan kekuasaan tadi. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan lisanmu. Kan gitu, ngomong gitu. Kalau tidak mampu, maka dengan hatimu. Dan itu selemah-lemah iman. Gitu. Jadi bahkan eh, nggak bisa nulis gitu ya, nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa berdakwah gitu. Waduh, kalau dakwah kok sulit banget ya, nggak bisa ngomong gitu. Paling nggak hati kita itu mengatakan, no, ini nggak benar. Ini sudah menyalahi syariah. Itu minimal dari hati kita itu adalah selemah-lemah iman. Selemah iman, meskipun lemah iman, tapi masih punya keimanan. Bagaimana kalau kita tidak memiliki keimanan? Naudzubillah min dzalik. Gitu. Gitu ya. Jadi, terus apa yang kita dapatkan dari sistem ini? Pahala kesabaran, insya Allah. Kalau kita berdakwah, pahala dakwah, insya Allah. Iya, amin Allahumma amin. Ini luar biasa ya. Ternyata kita eh, harus bersuara gitu ya, Bu. Kalau enggak, kita enggak akan dapat haknya nih. Ya, Hak jadi kita. kalau nggak bisa nyampein lesan itu ya nulis. Nulis itu kan sekarang mau nulis di sudah tulisan pendek gitu ya, atau di media kalau bisa nembus media, nggak bisa nembus media sekarang itu kan status saja itu status. Semoga saudara kita di Palestina ditolong oleh Allah, misalkan ya status aja. Ya Allah, kuatkanlah saudaraku di Palestina, misalkan gitu ya. Ya Allah, eh, berilah pertolongan kepada saudaraku. Itu artinya hati kita itu sebenarnya mengatakan bahwasannya Palestina itu pada pada tempat yang benar, gitu. Karena nggak sedikit ya yang mendukung Israel justru misal, gitu. Nggak sedikit, banyak ya, banyak dari bahkan tidak hanya non muslim atau kafir ya, bahkan ada muslim yang justru ya meskipun mereka mengatakan tidak membenci Palestina tetapi membenarkan Israel. Ya, mereka mengatakan saya tidak benci Hamas, saya tidak benci Palestina, tapi kan gitu, Israel itu juga ada benarnya. Artinya kan dia mendukung Israel gitu. Yang kadang informasi itu tidak lengkap yang kemudian diambil begitu saja gitu. Nah, ini yang kita harus harus tahu dulu ini porsi yang benar itu di mana gitu. Ya, itu ya. Oke, Masya Allah. Ini kita dapat banyak sekali ilmu bagaimana ternyata kepemilikan umum itu sebagai sebuah hak yang benar-benar kita miliki. Tapi ini pengadaannya malah simpang siur ya. Bahkan harusnya pemimpin-pemimpin itu betul-betul bagaimana menerapkan syariat, tetapi pada faktanya kita jadi blur gitu. Ini banyak yang bersumpah di atas Al-Quran dan juga untuk Mm-mm. mensejahterakan masyarakat, tetapi ini berbeda sekali. Nah, ini kemudian kita harus bersama-sama bersuara sebagai kaum muslimin. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan lagi. Sebelum nanti kita di akhir sesi akan closing statement. Oke, baik. Bapak Ibu, ada pertanyaan kira-kira? Bisa di kolom chat atau langsung on mic saja. Silahkan. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan ya, Bu. Ini uh,
Kita ada break jeda pariwara sebentar. Insya Allah tidak lama. Bisa kita saksikan Oke. video berikut ya. Insya Allah. Kenapa orang harus masuk ke Hamfara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Haziq bin Ahmad Hajri, berasal dari Johor, Malaysia, yang sekarang merupakan student di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara. Kenapa saya berminat untuk berkuliah di Hamfara? Walaupun seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di belakang ini, fasiliti di Hamfara tidaklah seperti kampus-kampus yang lain. Namun kerana saya melihat ekonomi Islam itu merupakan satu-satunya sistem ekonomi dan termasuk ilmu ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan serta keadilan kepada masyarakat. Dan Hamfara memiliki itu. Di samping itu, kerana Hamfara memiliki konsep pendidikan ala pesantren juga, Hamfara mewajibkan setiap mahasiswa untuk tinggal di asrama. Ini menandakan lulusan-lulusan Hamfara akan diarahkan untuk memiliki yang pertama, baik dari aspek pendidikan akademiknya, mungkin CGPA yang tinggi. Dan yang kedua, mahasiswa Hamfara juga akan dibina dan diarahkan untuk mengembangkan diri dari aspek kepribadian Islam. Oleh kerana itu, saya mengajak teman-teman yang ada di Malaysia, Thailand, Vietnam dan berbagai negara yang lain, ayo menjadi bahagian dari kami dengan cara berkuliah di sini. Yang insya-Allah teman-teman akan mendapatkan seluruh hal-hal yang saya sebutkan tadi di sini. Selain itu, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memiliki anak untuk dimasukkan ke universiti, insya-Allah boleh menguliahkan anak tuan-tuan dan puan-puan ke Hamfara. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki rezeki yang lebih, harta yang berlimpah, bolehlah berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan Hamfara dengan cara memberikan sumbangan kepada Ziswah Hamfara. Yang insya-Allah 100% sumbangan tersebut akan Ziswah Hamfara gunakan bagi pengembangan dan pembangunan Hamfara serta untuk memberdayakan mahasiswanya menjadi mahasiswa yang memiliki kepribadian Islam yang insya-Allah kedepannya akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat Islam. Yang dengan itu juga tuan-tuan dan puan-puan akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan terus mengalir dari kontribusi yang diberikan anak-anak Hamfara di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi adalah iklan sejenak dari kami. Ya, insya Allah itu adalah sahabat saya, Amir dari Malaysia. Ya, alhamdulillah kita lulus bersama baru kemarin wisuda, dan ini menjadi apa ya? Kami itu sebagai mahasiswa ya, lulusan Hamfara ingin terus berkontribusi bagaimana mendakwahkan, membumikan ekonomi Islam di masyarakat. Dan juga ini banyak kekurangan dan lain sebagainya ya, Bapak, Ibu, bagaimana STI Hamfara sendiri dengan face-nya yang sudah 10 tahun dalam pengembangan, juga masih butuh support dari Bapak Ibu sekalian dan juga bersama masyarakat, bagaimana kita terus ingin mengeksiskan ekonomi Islam di luar sana. Begitu. Baik, dari Ibu Nubah, insya Allah bisa kita langsung closing statement, Ibu, dari pembahasan ekonomi konsen ini, kepemilikan umum yang dikomersilkan. Baik. Ya. Alhamdulillah alamin, dari apa yang sudah kita diskusikan, kita kaji bersama dari ekonomi Islam ya, kembali kepada bidang yang kita kuasai masing-masing, kembali kepada bidang yang kita fahami masing-masing. Di situ kita harus perkuat bagaimana syariah atau bagaimana Islam memiliki solusi-solusi atas permasalahan tersebut. Nah, khususnya dalam hal ini yang kita bahas tentang kepemilikan umum, tentang sumber daya alam, dan khususnya yang ada di Indonesia yang berlimpah ini, kita harus pahami bahwasanya ini adalah milik rakyat. Ketika ini milik rakyat atau milik umum, seharusnya bahkan ini wajib hukumnya, ini dikelola oleh negara ya, untuk
kemakmuran, untuk kesejahteraan rakyatnya, dan bukan untuk transaksional dengan rakyatnya. Artinya, boleh sebenarnya itu dikelola oleh swasta atau oleh pihak-pihak individu maupun kelompok, tetapi mereka sebatas mengelola saja. Adapun pengelola ya itu hanya akan mengambil apa istilahnya itu biaya-biaya atas pengelolaan itu, dan yang terbesar dari hasil pengelolaan itu akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu rakyat. Nah, seluruh rakyat itu adalah pemilik asalnya. Jadi sebagaimana ketika kita itu mengelola lahan atau kita berikan lahan kita untuk dikelola, maka pengelola itu boleh mengambil bagian atau hasil dari biaya-biaya pengelolaan itu sesuai dengan kesepakatan yang ada. Misalkan tadi pengelolaan kebun, misalkan dia menyiramin, dia memupuk, ya kemudian kita kasih sebagai biaya-biaya atas pengelolaan itu, maka hasil terbesar tetaplah kepada pemiliknya. Jadi pemilik itu justru seharusnya memiliki hasil terbesar jika dibandingkan dengan pengelolanya. Nah, ini yang belum tepat pada sistem saat ini. Maka ketika kita membahas itu, kita harus sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, ya seluruh kaum muslimin, dan khususnya dalam hal ekonom-ekonom, bahwa ini harus dikembalikan kepada sistem Islam, ekonomi Islam, dan insya Allah ini akan menyejahterakan seluruh umat manusia. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita sore hari ini sudah banyak mendapatkan luar biasa sekali ya ilmu-ilmu mengenai ekonomi Islam, dan juga bagaimana solusi dari Islam sendiri menjawab setiap problem umat. Dan kita juga selalu senantiasa insya Allah berjuang ya bagaimana menyuarakan hak kita, dan juga selalu memecahkan masalah yang perlu akarnya itu diberikan solusi ya, akar masalah tersebut. Ya, baik, ya, alhamdulillah, jazakillah khair Ibu Nuhbah sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Masya Allah, ini luar biasa. Kita doakan semua semoga Ibu Nuhbah selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikannya, dan juga Amin ya rabbal kemudahan alamin. rezeki, juga diberi Amin ya rabbal kesehatan, alamin. lancar, dan selalu terdepan dalam mendakwahkan ya. Kita bisa Amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga pada seluruh Bapak Ibu yang hadir di forum kita ya, insya Allah kesehatan dan juga keberkahan serta kelancaran dan kemudahan urusan. Amin ya rabbal Amin, alamin. Allahumma amin ya Bapak Ibu sekalian. Masya Allah luar biasa. Pada sore hari ini sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak jazakumullahu khair pada Bapak Ibu. Ya, sehat-sehat selalu. Insya Allah kami dari siswa Ampara selalu menyelenggarakan taklim online. Ditunggu kehadiran dan konten-konten berikutnya dari kami insya Allah. Baik, kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya pribadi, saya Andre, dari mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Ibu Nuhbah. Sami-sami. Ya, Matur suwun Bapak Ibu Jazakumullah semuanya. khair Ibu Bapak. izin live-nya. Nggih, izin. Saya izin end ya. Insyaallah.